Presiden Joko Widodo memamerkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di depan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mencapai 5,02%. Rilis dari data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year on year pada tahun 2016 berada di level 5,02%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 4,88% dan tahun 2014 yang sebesar 5,01%. Jokowi juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Meski demikian, Jokowi mengatakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketidakpastian global serta ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat. Lantas bagaimana proyeksi Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia dengan negara ASEAN di Tiongkok? Berikut kami paparkan informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Indonesia Korea Business Summit 2017 di Grand Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh pengusaha dan juga konglomerat Korea Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter kami ada Nori Utari dan juga juru kamera Kesa Panaji. Nori? Ya, Nori, bagaimana situasi terkini dari pelaksanaan Indonesia Korea Summit 2017 ini? Iya Popi, bahwa baru saja Korean Indonesia Summit 2017 ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan juga Kepala BKPM yaitu Thomas Trikasi Lembong. Tadi peresmian dari Indonesian Korean Business Summit ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh ratusan investor, baik investor dari Korea Selatan dan juga Indonesia. Tadi pelaksanaan dari Business Summit ini juga diikuti nantinya dengan pameran dari berbagai sektor strategis bisnis milik Indonesia. Tadi Kepala BKPM yaitu Thomas Trikasi Lembong mengutarakan bahwa pertemuan kedua negara ini sangatlah penting guna untuk meningkatkan investasi Korea Selatan di Indonesia, mengingat saat ini Korea Selatan mempunyai peran yang sangat besar bagi investasi di Indonesia. Tercatat sampai dengan tahun 2016, investasi dari Korea Selatan menduduki posisi ketiga sebagai penanaman modal asing dalam negeri yang nilainya mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan total proyek mencapai 7.000 proyek yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, baru diikuti dengan posisi dari Jepang dengan investasinya mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat dan Singapura menduduki nomor satu yaitu dengan nilainya mencapai 30,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya diharapkan dengan adanya pertemuan ini bisa meningkatkan investasi Korea Selatan di Indonesia, mengingat juga Korea Selatan punya berbagai kemampuan baik di teknologi dan juga informasi dan pendidikan yang juga bisa menggenjot kembali beberapa investasi ataupun juga sektor bisnis yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, dalam rangka pertemuan ini juga nantinya Korea Selatan akan mengibahkan yaitu Integrated Box Office System kepada Indonesia. iBox ini bertujuan adalah nantinya bisa digunakan oleh pelaku bisnis perfilman di Indonesia untuk Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha asal Korea Selatan untuk berinvestasi di sektor industri, pariwisata, energi, dan ekonomi kreatif. Peluang investasi di Indonesia yang terbuka diyakini bisa memberikan dampak baik bagi kedua belah pihak. Dalam acara Indonesia Korea Business Summit 2017, ajakan Presiden ini disampaikan di depan ratusan investor asal Korea Selatan.
Jokowi mengatakan, pada sektor industri manufaktur, banyak perusahaan Korea Selatan telah masuk ke Indonesia, ditandai dengan kontribusinya yang mencapai 71% dari total investasi Korsel di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun berharap melalui acara ini juga akan menghasilkan kerjasama pada sektor strategis industri kreatif dan pariwisata, mengingat Korea Selatan mempunyai teknologi dan permodalan yang mumpuni untuk turut serta membantu perkembangan industri kreatif, termasuk mengoptimalkan 10 destinasi pariwisata Indonesia seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Morotai. Tidak hanya itu, Jokowi juga berbicara mengenai revolusi industri keempat yang ditandai dengan berkembangnya kecerdasan buatan, robot, hingga bioteknologi. Jokowi pun menilai Korea Selatan ikut memberikan andil dalam perkembangan industri tersebut. Korea is already the number 3 largest investor in Indonesia. Number 3 largest investor in Indonesia. Korean companies are making very large contributions to our basic industries in the steel sector, in the petrochemicals sector, and Korean-owned shoe and garment factories employ more than 900,000 Indonesian workers. In addition to your continuing investment in those industries, I would now like to invite you to take the next step into the creative industries and into our tourism industry. Ladies and gentlemen, we are in the midst of the fourth industrial revolution. Artificial intelligence, robotics, drone technology, self-driving cars, biotechnology. I have no doubt that South Korea will play a leading role in this technology revolution. But there is paradox. I believe that in the age of automation, when everything is made by robots, I believe consumers will pay a premium for something that is handmade. Dalam kegiatan ini juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Korea Trade Investment Agency atau KOTRA. Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam hal promosi dan investasi seperti sektor konstruksi dan infrastruktur. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, kerjasama antara BKPM dan KOTRA diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan Korea Selatan dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Ya kan, jadi tentunya kita harus kerjasama erat, ya kan, untuk fasilitasi, ya kan, untuk troubleshooting kalau ada masalah-masalah yang dihadapi, dan juga nanti kalau umpamanya perusahaan kita investasi ke Korea, ya kan, mereka juga harus dilindungi, ya kan, mereka juga harus dibantu, ya kan. Jadi seperti halnya perdagangan, investasi itu suatu hal yang resiprokal, ya kan. Jadi bukan hanya mereka invest ke sini, kita juga invest ke sana, ya kan, misalnya untuk buka pasar, untuk akses pasar, supaya produk kita, supaya jasa kita, supaya destinasi pariwisata kita lebih dikenal di sana, ya kan. Nah, KOTRA itu tentunya membantu perusahaan kita, ya kan, di Korea, sama halnya seperti kita BKPM membantu perusahaan Korea di Indonesia. Ya, jadi koordinasi dan fasilitasi dan troubleshooting. Diketahui peran Korea Selatan dalam investasi di Indonesia sangat besar, di mana Korea Selatan menempati urutan ketiga sebagai penanaman modal asing di dalam negeri dengan perolehan mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan total proyek sekitar 7.000 buah.
Sementara itu, Singapura masih menduduki posisi pertama dengan PMA sebesar 30,4 miliar dolar Amerika Serikat. Diikuti Jepang di posisi kedua sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan tidak ditahannya kapal pesiar berbendera Bahama yang merusak terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat. Namun Luhut memastikan kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menginvestigasi kasus ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan tidak ditahannya kapal pesiar MV Caledonian Sky berbendera Bahama yang merusak terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat. Luhut memastikan kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menginvestigasi dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan pelanggaran kapal karena telah merusak terumbu karang. Iya, itu sedang kita investigasi dan kita juga sangat menyesalkan kok kapal itu sudah lepas dan sudah ada di Filipina sekarang. Itu aja. Katanya dibentuk tim khusus, Pak. Ya, kita sudah bentuk tim untuk menginvestigasi kenapa itu sampai bisa dilepas dan kenapa itu bisa sampai terjadi. Karena itu terumbu karang salah satu yang terbaik di dunia itu. Ya, Pak. Ya. Target buat tim khusus ini untuk... lagi dikerjakan oleh Deputi saya belum tahu karena kemarin baru kita bicara hari Senin tuh. Karena kejadiannya kan hari Jumat ya. Berarti ini punya target, Pak? Ya. Harus ada dapat update. Iya dong. Bagaimana solusinya? Iya dong, harus dong. Pak, semua tertangkap. Di awal ini ada tuntutan dari pemerintah nggak? Lagi dipelajarin oleh ahli hukum kita. Seperti diketahui, kandasnya kapal Caledonian Sky 4 Maret lalu di Raja Ampat, Papua Barat menimbulkan dampak kerusakan terumbu karang yang luar biasa. Parahnya lagi, terumbu karang yang dirusak tepat di jantung Raja Ampat, sebuah pusat keanekaragaman hayati laut. Kini pemerintah siap menempuh segala cara agar pemilik kapal MV Caledonian Sky bersedia bertanggung jawab. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta.